Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat ya. Selamat pagi, siang, atau malam ya, teman-teman. Bertemu lagi untuk mata kuliah perancangan basis data dan implementasi. Nah, di pertemuan 10 itu materi yang akan dibahas adalah materi mengenai store prosedur. Saya akan eh, share screen dulu ya. Oke. Ya, jadi kita akan masuk ke materi store prosedur ya, teman-teman. Di pertemuan ke-10. Nah, sebelum pertemuan ke-10 itu ada pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 itu materinya mengenai view. View itu adalah virtual table. Nah, sekarang kita masuk lagi ke store prosedur. Apa itu store prosedur? Nah, kalau kita lihat berdasarkan katanya, store itu kan tersimpan ya. Prosedur itu ya prosedur. Jadi store prosedur itu adalah prosedur yang tersimpan. Apa sih store prosedur? Nah, kita lihat di sini secara pengertian ya, secara pengertian. Store prosedur itu adalah kumpulan pernyataan transaction SQL dan bahasa control of flow ya, yang disimpan di bawah satu nama dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Jadi isinya apa? Isinya adalah pernyataan transaction SQL. Kita bisa memasukkan beberapa pernyataan SQL, entah itu select, insert, update, maupun delete, atau bisa juga kita menambahkan control of flow, misalkan dengan kondisi tertentu ya. Nah, kemudian kita simpan di dalam server basis data, dan sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tinggal memanggilnya saja. Nah, store prosedur di sini dikatakan lebih efisien dari perintah biasa. Karena kenapa? Karena store prosedur itu disimpannya tuh di sisi server ya. Jadi pada saat dibuat dan dijalankan ada di sisi server, sehingga tidak memberatkan di sisi klien. Beberapa manfaat dari store prosedur di sini, yang pertama, store prosedur ini bisa meningkatkan kinerja. Ya, kenapa bisa meningkatkan kinerja? Karena pada saat kita membutuhkan memanggil atau menginginkan mengirimkan query ke sistem basis data, itu tidak harus dilakukan berulang, tapi tinggal memanggil saja dan tidak perlu melakukan pengetikan berulang gitu untuk perintah yang kita sering gunakan, karena kita bisa menyimpannya sehingga di sini akan lebih eh, efisien ya secara waktu gitu, karena tidak perlu lagi mengirimkan query secara berulang. Kemudian pengurangan kepadatan jaringan. Nah, dengan kita menyimpan query di sisi server, berarti pada saat kita butuhkan itu tidak perlu lagi ada pengiriman query tadi ya, karena sudah tersimpan, jadi kita tinggal panggil-panggil aja, sehingga akan mengurangi beban lalu lintas data di jaringan. Kemudian konsistensi yang lebih baik. Nah, karena em, bisa terjadi pada saat kita membuat query yang untuk output yang sama, tapi di waktu yang berbeda, bisa terjadi namanya salah ketik atau apa ya. Nah, sehingga di sini em, konsistensinya lebih terjaga, karena itu tadi kita hanya membuat satu kali untuk seterusnya gitu. Kemudian mekanisme keamanan yang lebih baik ya. Nah, itu beberapa manfaat dari store prosedur. Nah, kemudian jenis-jenis store prosedur. Di sini ada beberapa jenis-jenis store prosedur. Di antaranya yang pertama ada user defined store prosedur. User defined berarti store prosedur di sini adalah store prosedur yang dibuat dan didefinisikan oleh si user, di mana kita bisa membuat sebuah prosedur yang tersimpan dengan query atau isian sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem store prosedur, yaitu store prosedur yang sudah ada atau bawaan dari si
sistem basis datanya ya. Kalau di SQL Server, sistem store prosedur itu biasanya diawali dengan penamaannya, diawali dengan SP underscore, kemudian ada nama store prosedurnya. Di sini untuk si sistem store prosedur yang ada di si SQL Server itu adalah store prosedur yang termasuk ke dalam master dan MSDB database ya. Bang. Kemudian ada temporary store prosedur. Sesuai sama namanya, temporary berarti dia hanya sementara. Temporary store prosedur di sini adalah store prosedur yang dia akan aktif hanya pada saat ada koneksi antara klien dengan server. Nah, namun akan secara otomatis dia akan terhapus atau hilang pada saat koneksi tersebut terputus. Di sistem basis data di SQL Server, SQL Server, penamaan dari temporary store prosedur biasanya diawali dengan tanda crash ataupun pagar ya. Nah, disimpan di TMPDB ya, database. Kemudian ada remote store prosedur. Remote store prosedur ini adalah prosedur yang dibuat dan disimpan dalam database remote server ya, dapat diakses dari berbagai server dan diberikan kepada user yang memiliki hak akses. Jadi tidak semua user bisa menggunakan, tapi hanya user tertentu saja yang memang sudah diberi hak akses. Kemudian yang berikutnya ada extended store procedure. Nah, extended store procedure ini adalah store prosedur yang merupakan termasuk ke dalam Dynamic Link Library atau DLL ya, yang mengeksekusi di luar lingkungan SQL Server. Nah, untuk ciri-cirinya apa sih yang bisa membedakan yang termasuk ke dalam Extended Store Procedure? Nah, itu yang prefixnya itu biasanya diawali dengan XP ya, namanya XP underscore dan seterusnya. Itu merupakan Extended Store Procedure. Baik, berikutnya ya. Kita sudah tahu pengertiannya store prosedur itu apa, kemudian isinya apa. Nah, sekarang gimana sih cara bikin store prosedur ya? Nah, untuk sintak dari store prosedur atau pembuatan store prosedur diawali dengan create prosedur ya, diikuti dengan nama prosedurnya apa, dan diikuti dengan kurung buka, kurung tutup ya. Nah, di dalam kurung ini nanti kalau memang kita menggunakan parameter, itu akan ada parameternya. Tapi kalau tanpa parameter, berarti itu akan dikosongkan ya. Jadi sintaknya adalah script prosedur, nama prosedurnya apa, kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Untuk memudahkan ya, biasanya pemberian nama store prosedur itu diawali dengan PRC atau PROC ya. PROC prosedur itu singkatan dari prosedur. Tapi sebenarnya nggak harus juga, tapi boleh untuk memudahkan mendeteksi gitu. Oh, ini ada prosedur, ini view, ini trigger dan lain sebagainya, itu biasanya diberi nama PRC atau PROC depannya. Nah, kemudian diikuti dengan S ya, begin, SQL statement 1, SQL statement 2, dan seterusnya, kemudian ditutup dengan N. Jadi SQL statementnya di sini bisa lebih dari satu ya. Oke. Nah, setelah kita membuat store prosedur, berarti kan pada saat kita butuh, kita tinggal panggil tadi ya. Nah, bagaimana cara memanggil store prosedur? Untuk memanggil store prosedur, perintahnya adalah call diikuti dengan nama prosedurnya. Nah, itu untuk MySQL. Ada perbedaan dengan cara pemanggilan di SQL Server. Kalau di SQL Server, cara pemanggilan store prosedur itu adalah execute ya. Execute nama prosedur atau bisa hanya exec, kemudian nama prosedur, atau bisa juga langsung memanggil nama prosedurnya aja. Lebih simple, karena hanya memanggil nama prosedurnya tanpa harus menambahkan
execute, exec, ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk di MySQL itu perintahnya hanya satu, yaitu call procedure name. Nah, kalau untuk melihat keberadaan atau di database yang kita punya itu sudah ada prosedur apa aja sih? Nah, itu perintahnya adalah show prosedur status. Nanti akan ditampilkan di situ semua prosedur yang sudah kita punya di database yang sedang kita gunakan. Nah, contoh di sini di sebuah daftar yang berisi nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, dan nomor fax, recruitment agency sering diperlukan. Nah, baru-baru ini telah menyadari bahwa ada keterlambatan dalam menghasilkan laporan. Ini karena kepadatan jaringan. Tahu lah ya, kalau sistem itu semakin banyak yang menggunakan dalam satu waktu, pasti bebannya kan akan berat juga, sehingga akan terjadi kepadatan jaringan. Dan efek paling horornya adalah sistem bisa down kan gitu ya. Nah, kemudian selain itu, personil Departemen Sumber Daya Manusia membuat kesalahan saat meminta informasi ini. Nah, itu tadi ada inkonsistensi, kadang-kadang terjadi inkonsistensi ya. Buatlah solusinya. Nah, tadi kita lihat bahwa manfaat dari suatu prosedur itu adalah mengurangi kepadatan jaringan dan me- apa namanya mengurangi inkonsistensi ya, inkonsistensi. Nah, maka solusi untuk permasalahan ini adalah kita membuat store prosedur. Nah, untuk membuat store prosedur tadi kan yang diminta adalah laporan. Laporan itu kalau kita masuk ke database berarti untuk menampilkan. Untuk menampilkan itu perintahnya adalah select ya, select. Nah, sehingga di sini untuk prosedur yang dibutuhkan itu isinya adalah select statement. Kita bisa buat dengan menggunakan sintak yang tadi sudah disebutkan, create prosedur, PRC, print rec agency list ya, dalam kurung tutup kurung, baru diikuti dengan select. Select, kita sebutkan atribut yang akan dipanggil from tabel apa. Nah, itu sudah selesai. Berarti pada saat ini dieksekusi, maka akan tercipta satu prosedur baru, yaitu PRC print rec agency list. Nah, pada saat kita mau menampilkan laporan atau membuat laporan yang tadi diminta ya setiap bulannya, nah itu kita tinggal dipanggil aja call PRC print rec agency list. Nah, itu nanti akan menampilkan sesuai dengan isi dari store prosedurnya ya. Jadi lebih simpel juga gitu, lebih pendek juga kan ya. Karena nggak perlu lagi ngetik sepanjang ini kan sampai berapa baris nih? 4 baris gitu kan. Ada select bla bla bla. Nah, pada saat si store prosedurnya itu sudah dibuat, berarti tinggal call nama prosedurnya apa seperti itu. Kemudian ada generic store procedure ya, atau membuat generic store procedure. Pada saat tadi disebutkan bahwa store prosedur itu kita bisa menggunakan parameter ataupun tanpa parameter. Apa sih parameter? Parameter itu adalah penampung dalam query ya, atau store prosedur yang nanti akan menerima nilai yang ditetapkan pengguna kapanpun query atau store prosedur akan dieksekusi. Artinya parameter ini wadah ya, wadah sementara gitu. Wadah kayak ya bisa dibilang variabel juga. Jadi parameter di sini adalah wadah yang bisa kita gunakan untuk menampung data pada saat kita menjalankan query ataupun store prosedur ya. Nah, parameter ini akan dideklarasikan dalam bagian deklarasi parameter yang berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran data antar store prosedur dan objek yang dipanggil ya. Nah, store prosedur memiliki dua macam parameter, ada input parameter dan output parameter. Nah, kita lihat di sini ada contoh informasi tentang kontak recruiter di kota tertentu sering dibutuhkan. Nah, detail kota yang diperlukan
berubah dari waktu ke waktu. Buatlah store prosedur yang akan menghasilkan informasi untuk kota tertentu. Nah, di sini clue-nya adalah informasi tentang kontak recruiter yang ditampilkan berdasarkan kota tertentu. Artinya, kalau kita mau menampilkan data tersebut, dia akan disaring atau difilter. Berarti akan menggunakan kosa where, ya, select dan where. Nah, buatlah store prosedur yang akan menghasilkan informasi untuk kota tertentu. Nah, berarti kita punya parameter tadi ya, untuk penyaringan atau filternya. Filternya apa? Filternya adalah berdasarkan kota. Nah, sehingga kota di sini kita bisa gunakan sebagai parameternya. Ya, gimana cara bikinnya? Nah, berarti kita menggunakan perintah create prosedur. Create prosedur ya, nama prosedurnya dalam kurung in. Kalau tadi dalam kurungnya kosong, nah kalau sekarang kalau kita mau menggunakan parameter, berarti kita tambahkan parameter di dalamnya. Cara mendeklarasikan parameter gimana? Ini di MySQL ya, di MySQL, cara mendeklarasikan parameternya itu adalah dalam kurung, terus in diikuti dengan nama parameternya atau variabel yang nanti akan digunakan, kemudian diikuti dengan tipe data dan size-nya. Nah, baru diikuti si perintah dari atau SQL statement-nya. Nah, karena yang diminta adalah selection ya, informasi, berarti di sini SQL statement-nya itu adalah select. Nah, select from, kemudian ada where city ya, ini adalah atribut yang dimiliki oleh si kontrak recruiter sama dengannya ini mengacu pada si parameter ya. Ini jadi city ini adalah parameter yang kita sudah deklarasikan, kita masukkan ke sini ya. Nah, kalau tadi kita mau manggil itu tinggal call nama prosedur. Nah, sekarang karena parameternya ada isinya ya, berarti kita panggilnya juga isinya parameternya juga diikuti ya. Caranya seperti apa? Kita lihat berikutnya. Eh, Pemanggilannya ada seperti ini. Jadi call, nama prosedurnya diikuti dengan value dari parameter. Tadi kan berdasarkan kota, berarti kita masukkan nama kota yang akan kita tampilkan. Contoh di sini yang diminta adalah kota Alexandria. Call PRC city-nya itu adalah Alexandria. Maka yang akan tampil di hasilnya itu adalah semua data yang ada di kontrak recruiter yang kotanya itu adalah Alexandria, seperti itu. Kalau misalkan ternyata hasilnya itu kosong, si kota yang dipanggil itu memang tidak ada datanya ya, maka hasilnya akan kosong juga. Nah, seperti ini ya, kalau ini terus ada kosong. Oke, kalau misalkan kita sudah mempunyai store prosedur, kemudian ternyata ada yang harus dirubah, berarti harus dimodifikasi ya. Untuk dapat memodifikasi store prosedur, perintah yang digunakan adalah alter. Nah, alter itu kan bisa alter table, alter database ya. Nah, kalau di sini untuk memodifikasi store prosedur berarti perintahnya adalah alter prosedur. Untuk dapat menggunakan parameter standar untuk menguji nilai dengan store prosedur ya dan store prosedur. Pada saat kita memiliki store prosedur yang memiliki parameter dan dibutuhkan untuk melakukan modifikasi. Nah, di sini ada ketentuan bahwa nilai pengujian sebagai nilai default harus menjadi nilai konstan atau nol ya. Contoh, di sini ada rincian kontrak recruiter untuk kota tertentu diperlukan. Data kota diperlukan bervariasi dari waktu ke waktu. Daripada membuat prosedur baru, lakukan modifikasi eh, dari prosedur yang tadi sudah dibuat. Dalam prosedur baru jika tidak ada nilainya, ya, maka harus menampilkan usage PRC ini dan berhenti eksekusi. Jadi di sini yang diminta adalah
memberikan tampilan message ya, notifikasi bahwa datanya itu kosong. Nah, ini berlaku di SQL Server. Karena di MySQL itu tidak berlaku untuk perintah print. Contoh untuk alternya adalah alter prosedur PLC print rec agency list ya, at city char 15 sama dengan 0 tadi. Untuk parameter itu harus dibuat 0 atau konstan. As begin. If city is 0, maka akan tampil ya print usage return and. Nah, kemudian print list of recruitment agency, select name first name ya, where city sama dengan city. Maka pada saat prosedur ini nanti dijalankan dan ternyata kota yang dipanggil itu isinya tidak ada, maka yang akan tampil itu adalah yang bagian atas ya. Ini PSC Print Recruitment Agency list kota ya, jadi nggak ada gitu. Menghapus store prosedur. Nah, kalau misalkan kita sudah tidak membutuhkan store prosedur atau memang ada kesalahan dan mungkin harus dihapus, nah kita bisa menggunakan perintah drop prosedur diikuti dengan nama prosedurnya ya. Drop prosedur diikuti nama prosedurnya, nanti akan terhapus si prosedur yang sudah dipanggil di drop prosedur tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa memiliki beberapa prosedur ya. Kemudian nanti prosedur tersebut bisa dipanggil di prosedur lain. Jadi kita punya prosedur, tapi isi prosedurnya itu adalah kita memanggil store prosedur yang lain. Jadi itu bisa terjadi ya. Jadi pada saat kita membuat store prosedur yang berhubungan dengan store prosedur lain, itu kita bisa memanggil store prosedur dengan cara kita memanggil di dalam store prosedurnya. Di sini prosedur yang dipanggil dari prosedur lain itu disebut dengan calling prosedur. Dan prosedur yang dipanggil dengan calling prosedur disebut call prosedur ya. Jadi prosedur yang dipanggil itu disebut calling. Kalau prosedur yang dipanggil itu disebut call prosedur ya. Jadi itu penamaannya. Contoh, rincian tentang rekrutmen agensi dan kontrak recruiter di sebuah kota diperlukan dalam suatu laporan. Buatlah store prosedur yang menggunakan prosedur yang ada untuk laporan ya. Buatlah prosedur tunggal yang menggunakan prosedur yang ada untuk laporan. Nah, tadi kan sudah dibikin ya. Nah, kemudian kita bisa tinggal memanggil. Create prosedur PRC display ya. Ini adalah parameternya city, begin, call prosedur. Berarti di sini yang disebut dengan calling prosedur tadi apa? Yang dipanggil itu adalah calling. Berarti yang disebut calling prosedur itu yang dua ini ya. PLC list contact rec sama PLC print rec agency list. Dua prosedur ini, store prosedur ini adalah calling prosedur. Nah, sedangkan si PLC display call proc ini adalah call prosedurnya ya. Nah, ini ada penggunaan delimiter dan ada penggunaan begin dan end. Padahal yang tadi sebelumnya juga tidak ada ya, tapi memang di sini tak ada. Jadi apa bedanya? Sebenarnya kalau memang mau pakai, jadi gini, kalau untuk begin ini biasanya digunakan jika SQL statementnya itu lebih dari satu. Nah, kalau hanya satu boleh langsung ya, tanpa menggunakan begin atau begin dan end. Nah, terkadang mungkin beda versi, beda efek juga ya, beda versi database server itu bisa menghasilkan output yang berbeda. Kadang ada yang error juga. Nah, itu bisa kita tambahkan delimiter. Delimiter, terus ini simbol delimiternya
simbol delimiternya nanti diletakkan juga di akhir statement ya, seperti itu. Nah, untuk memanggilnya tinggal kita masukkan tuh nama prosedurnya ya. Kalau di SQL, di MySQL berarti call PRC display call proc dalam kurung nama kotaknya ya. Nah, nanti karena tadi dia memanggil list dari dua selection ya, berarti di sini akan ada dua tabel ya, 1 dan 2. Baik, kalau kita lihat di sini di latihan soalnya ya, hmm, ada 7 soal. Nah, kalau di sini saya nggak bisa nanya nih siapa yang mau nanya gitu kan, karena memang ini satu arah. Baik, kita lihat di sini untuk latihan soalnya. Nah, ini ada 7 soal. Ada Kayaknya ada satu orang yang sudah upload latihan ya, baru satu orang gitu dari sekian orang mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Oke, kita lihat ya. Buatlah nomor 1, buatlah store prosedur yang dapat menampilkan data, kode employee, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon dari semua data pada tabel employee ya. Kemudian yang kedua, buat store prosedur untuk menerima masukan. Oke, nah kita lihat satu persatu sebentar. Kita lihat satu persatu soalnya ya. Di sini yang diminta tuh SQL statementnya nanti isinya apa. Yang pertama, buat store prosedur yang dapat menampilkan data kode employee untuk menampilkan data. Berarti SQL statementnya di sini adalah select ya. Nomor 2, buatlah store prosedur yang dapat menerima masukan data kode posisi dan menampilkan informasi berdasarkan kode posisi. Berarti ini yang tadi tuh yang pakai parameter ya. Parameternya di sini yang digunakan adalah kode posisi. Kemudian yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga adalah buat store prosedur untuk menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data berikut berarti untuk menambahkan, sorry, menambahkan. Untuk menambahkan berarti kalau tadi menampilkan select, kalau menambahkan berarti perintahnya adalah insert ya. Kemudian yang keempat, buatlah store prosedur untuk menghapus data. Nah, berdasarkan departemen code, berarti kita butuh SQL statementnya adalah delete. Nah, nomor 5 juga sama di sini ya, menghapus. Lalu nomor 6, buatlah store prosedur untuk mengedit data pada tabel skill dengan data berikut. Berarti kalau mengedit, kita butuh apa? Update ya, update. Nomor 7 pun sama untuk update. Oke, jadi di sini ada berapa jenis nih? Ini ya, select, kemudian insert, delete, dan update. Kita lihat di sini yang digunakan adalah database yang di latihan. Kita punya, coba kita connect lagi. Unconnect. Kita punya database recruitment ya. Oh iya, belum diaktifkan ini MySQL. Oke, kita aktifkan dulu MySQL-nya.
Mana tuh? Ya, kita aktifkan dulu MySQL-nya ya. Jadi bisa kita jalankan. Oke. Nah, kita butuh SQL ya. Nah, pertama ini kita kasih dulu latihan latihan 10 ya. Use recruitment. Recruitment. Oke, ini sudah aktif. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk tabel-tabelnya ya. Nomor 1, kita gunakan nomor 1. Buatlah store prosedur, ini kita kecilin aja ya. Buatlah store prosedur yang dapat menampilkan ya data kode employee, nama, alamat dari tabel employee. Berarti kita panggil dulu ya. Select bintang from employee. Employee. Nah, yang diminta apa tadi? Kode nih, kode, nama, alamat, nomor telepon ya dari semua. Kita copy dulu di sini. Berarti select kode employee itu adalah C employee code ya. C employee code. Kemudian nama lengkap ini berarti kita concat ya. Jangan lupa fungsi yang digunakan adalah concat v first name ya, koma, kemudian ada v last name s nama lengkap, full name lah ya, full name, koma, alamat v address address ya. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon itu di sini kita tambahkan adalah C-phone ya. C-phone. From ya. Kita tambahkan di bawahnya from employee. Nah, ini bisa kita trial dulu ya. Kode apa nih? Select from, oh ini sorry. Nah, ini tampilannya. Nanti yang diminta adalah ini ya. Nah, tapi yang diminta adalah dalam bentuk prosedur. Berarti kita bikin script ya. Prosedur PRC EMP ya. Kemudian udah. Nah, ini kita bisa blok. Itu execute. Already exist. Oke, kita lihat lagi ya. Show prosedur. Abang, Ica, mama lagi bikin video nggak bisa berisik.
Show prosedur status ya. Nah, ini adalah prosedur-prosedur yang ada, yang pernah dibikin. Ini ada di database-nya ya. Kita lihat untuk DB rekrutmen. Oh, ini ada nih, udah ada tuh. Ya. Berarti kita harus hapus dulu nih si PRCEMP. PRCEMP. Ini dia. Kita drop dulu ya. Drop prosedur PRCEMP. Salah. Ini mas. Oke, kita lihat lagi PRCEMP apakah ada. Kita lihat di sini. Nah, sudah tidak ada ya. Berarti ini kita bisa execute ya. Ini. Oke. Ini efek berarti berhasil. Nah, sekarang kita panggil. Manggilnya tadi gimana? Panggil dari store prosedur adalah call PRC EMP ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya akan sama pada saat kita juga memanggil ini ya. Ini ya, ada 13 row. Sorry, 13 row. Di sini 14 row ya. Nah, kalau kita selection ini juga sama, ada 14 row. Hasilnya sama. Nah, itu untuk store prosedur nomor 1 ya. Berikutnya untuk nomor 2. Nomor 2 itu yang diminta adalah menerima masukan. Menurut berdasarkan kode posisi yang menampilkan informasi deskripsi budget ya, berdasarkan kode posisi. Oke, kita lihat di sini. Jangan di sini, di bawahnya. Yang diminta berdasarkan posisi berarti tabel yang digunakan adalah from position ya. Position. Nah, ini adalah position. Yang diminta adalah deskripsi, budget strength, years, current strength. Tapi berdasarkan kode posisi. Ya, deskripsi yang diminta adalah data deskripsi. Oke, berarti ini dirubahkan ya, select bintang from position where C position code sama dengan kita akan gunakan parameter ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan create prosedur PRC display position ya, dalam kurung in ya. Ini adalah kode posisi. Kita gunakan misalkan kode char. Kalau kita lihat panjangnya di sini ada 4 ya, 4 karakter nih position 4. Oke. Nah, baru nanti di sini kita tambahkan select ya, where kode.
kita sebutin aja select fee description description, koma i budget range dan years ya, year dan i current rank from position where C position code sama dengan PLC di. Oke, kita sudah punya prosedurnya, kita efektif. Row effect. Nah, kita lihat ya, apakah sudah berhasil. Nah, berarti kita masukkan di budget kolom. Select bintang from position. I budget, oh salah tulis ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita misalkan ini deh. Coba kita call ya prosedurnya ya. Call PRC display position dalam kurung 0004. Nah, ini ada salah karena di atasnya tadi salah ya. Oke, kita alter aja, coba ya. Kita alter prosedur budgeted harusnya. Prosedur PRC. Ini tadi harus Isnu ya. Display position. Cara cepat ya. Oke, ini berarti create prosedur dibaca strength. Kita eksekusi. Oke, efek. Berarti ini harusnya sudah bisa. Oke. 0004 nggak ada fee description. Kode 0004 itu nggak ada. Ini kode char. Kalau 001 C position code. Kita trial di sini.
Nggak mau ya? Coba lagi. Oke, ini berarti nggak boleh dipakai kutip-kutipnya di sini ya. Oke, jadi itu ya. Tadi kesalahannya di sini tadi saya pakai kutip. Kalau prosedur ini ya, oke. Ini nomor 2 udah solve. Kalau misalkan kita ganti satu, berarti dia juga akan menghasilkan nilai yang positionnya adalah satu. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah nomor 3, menambahkan. Berarti perintahnya adalah insert ya. Nomor 3 berarti kita gunakan tabel apa nih? Untuk menambahkan data berikut ke tabel country ya. Coba kita lihat tabel country-nya dulu ya. Select bintang from country. Oke, ini ada data sampai nomor 51 yang diminta Indonesia. Ini nanti kita hapus ya. Oke. Atau enggak kita modifikasi. Berarti insert into country ya values. Values-nya di sini adalah nilainya tadi ya. Berarti kita butuh parameter, 2 parameter yaitu country code dan country-nya. Create prosedur PRC tambah negara ya, tambah country dalam kurung in kode ya, kodenya 3 digit berarti kita gunakan char 3, kota, kotanya varchar 50 misalnya. Nah, baru di sini insert into value kode ya, varchar, varchar kota. Create PRC, create prosedur PRC tambah country in kode dan kota ya. Nah, kalau kita selection, kita execute effect ya. Nah, baru kita panggil call PRC tambah country dalam kurung, kita masukkan deh tuh. Kalau 051 udah ada, kita ganti jadi 052 deh ya. 052 terus negaranya adalah apa? Jepang misalnya. Oke. Ini execute. Kalau efek satu ya di bawahnya. Nah, kita lihat sekarang show select 52 Jepang sudah ada. Jadi itu untuk prosedur insert. Prosedur terus di sini ada parameternya kita buat ada berapa value-nya baru insert into. Kemudian berikutnya, jadi pada saat kita mau insert, nggak perlu lagi kita ketik lagi insert into panjang ya, tapi cukup call PRC terus value-nya apa. Oke, berikutnya nomor 4 ya. Kita lihat. Menghapus. Oke. Buatlah store prosedur untuk menghapus data tabel departemen berdasarkan C departemen code. Berarti kita gunakan tabel departemen. Kita lihat ya, select bintang from department. Nah, ada ini ya. Berarti kalau kita mau hapus, berarti delete from department
where C department code sama dengan, misal kita mau menghapus si 0010 ya. 0010. Efek. Kita lihat lagi. Benar nggak udah hapus? Nah, ternyata sudah hilang. Berarti kita gunakan ini kan ya. Kita masukkan ke prosedurnya. Create prosedur PRC hapus the department ya. In kita butuh parameter sih kodenya kan. Kode char 4. Dan delete from. Nah, ini kita ganti jadi kode. Nah, ini bisa kita execute kode si prosedurnya. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita tes. Tesnya gimana? Tesnya adalah call PRC hapus department ya. Hapus department dalam kurung. Kita akan menghapus yang 9 ya. Coba. 0009. Tutup. Satu row affected. Kita cek lagi. Oke, 009 sudah berhasil dihapus ya. Jadi itu untuk yang 0009. Sorry, untuk prosedur hapus. Tetap kita menggunakan parameter ya. Oke, nomor berikutnya. Nomor 5 bisa ya. Tadi mirip dengan nomor 4. Nomor 6. Sebenarnya sama ya. Nomor 6 ini cuma mengganti SQL statementnya dari delete ke update. Update kan mirip ya. Update itu mirip sama delete dengan menggunakan parameter closal where. Kita lihat deh ya. Buat stop prosedur untuk edit pada tabel skill. Kita kasih nomor 6 ya. Jangan berisik. Select bintang from skill. Nah, ini datanya. 0002 kosong ya tuh. Kita nanti modifikasi 002 ya. Berarti update skill set ya. Set fee skill code sama dengan fee skill code. Fee skill sama dengan marketing. Where skill code sama dengan 0002. Kan gini ya, kalau normalnya kayak gini kita execute itu berarti nanti otomatis harusnya ya change one si skill code-nya jadi marketing ya. Berarti kita tinggal masukkan si update-nya nih, create ke dalam prosedur ya. Prosedur PRC ubah skill ya dalam kurung in skill varchar 50 terus kode ya, kode char, kodenya itu ada 4 digit ya. Ya, berarti update skill set skill itu sama dengan skill ya. Kemudian ini diganti dengan kode. Nah, ini kita execute dulu. Oke. Nah, terus ngeceknya gimana? Ngeceknya kita update lagi. Kita lihat datanya dulu ya.
Misalkan ini 003 kita akan ganti database administration menjadi DBA ya. Berarti tinggal call PRC ubah skill dalam kurung DBA 003 ya. 003 terus yang diganti kebalik ya. DBA ya, koma yang diganti adalah 003. Bener nggak? Kalau effect kita lihat nomor 003. Nah, udah ya. DBA 003. Ini jangan sampai kebalik ya. Karena di sini kita deklarasikannya kan skill dulu, baru kode. Nah, kalau misalkan kode dulu baru skill ya di sini juga urutannya harus sama seperti itu. Kalau misalkan yang dirubahnya bukan hanya skill ya kita tambahin lagi kalau memang ada atribut lain, koma eh, set ini koma terus apa sama dengan apa gitu ya. Seperti itu untuk yang nomor 6 mengedit. Nomor 7 juga sama ya, mengedit juga. Jadi itu untuk penggunaan store prosedur. Semua perintah SQL-nya itu kita simpan di dalam prosedur dan prosedurnya itu nanti akan kita simpan di server database sehingga pada saat kita mau membuat program atau membuat aplikasinya entah itu web based, mobile apps dan lain sebagainya, whatever itu kita nggak perlu lagi menambahkan si SQL di dalam programnya, tapi tinggal memanggil si store prosedurnya. Kalau mungkin biasanya misalkan gini, kita bikin input data ya, insert. Nah, kalau insert kan berarti pada saat disubmit, nanti kan dia akan memanggil query ya, insert into gitu kan. Terus kalau web based kan ada MySQL query, SQL query gitu kan. Itu nggak perlu lagi insert into, tapi call, nah nama prosedurnya seperti itu. Jadi lebih lebih ringkas juga gitu, nggak kelihatan isi dari si SQL statementnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh kita sharing di eh, forum kampus ataupun bisa di WA Group ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam ya.